Spin about 2, 3 times to make sure all the cancer's gone. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Rizka? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian pada hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir layanan konseling kelompok pada pertemuan yang kedua ini. Di sini Ibu lihat ada Ega, Sri, lah semuanya hadir. Untuk itu Ibu mohon untuk mengisi lembar absensinya terlebih dahulu ya. Silakan ditandatangani lembar absensinya. Oke, terima kasih. Semua sudah mengisi absensinya ya. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat aturan-aturan apa saja yang ada dalam konseling kelompok? Masih, Bu. Coba apa? Menjaga rahasia. Ya, apalagi? Selalu terbuka. Untuk semakin mengingatkan mengenai aturan-aturan yang ada dalam konseling kelompok, Ibu punya lagu ya yang namanya Azas Konseling. Untuk nadanya menggunakan nada lagu Pelangi. Ini kita nyanyi bareng-bareng ya sambil menepuk tangan. Oke, bisa dimulai. Siapa mau ikut konseling kelompok? Jaga rahasia dan sesuai norma dan saling terbuka tanpa rasa ragu. Yuk kita ikuti dengan sukarela. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Jadi semua sudah tahu ya aturan-aturan yang ada dalam konseling kelompok ya. Untuk itu kalau sudah tahu bagaimana kalau sebelumnya kita mengucapkan ikrar kerahasiaan secara bersama-sama. Bersedia? Oke, saya berjanji. Saya berjanji Rahasiakan merahasiakan segala data segala data dan keterangan lainnya dan keterangan lainnya yang saya terima yang saya terima baik dari diri saya. baik dari diri saya. Semua sudah mengucapkan ikrar kerahasiaan bersama-sama. Ibu harap nantinya ketika kalian menceritakan permasalahan kalian, kalian tidak perlu ragu ya, karena kita di sini berjanji untuk saling menjaga rahasia. Oke. Untuk kegiatan pada layanan konseling kelompok kali ini ya tidak jauh berbeda dengan konseling kelompok sebelumnya, di mana nanti ya masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian dari permasalahan yang sudah diceritakan masing-masing anggota kelompok, kita akan sepakati masalah siapa yang akan dibahas dalam layanan konseling kelompok kali ini. Nah, kalau kita bermain games permainan yaitu dengan tebak nama hewan sesuai dengan tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Darat, udara, darat, laut. Iya, Bu. Oke, tepuk tangan buat Eli. Darat, Ayam. ayam. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Oke, kalau gitu apakah kalian sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya dalam konseling kelompok? Siap, Bu. Oke, ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian di pertemuan sebelumnya di konseling kelompok yang pertama kita membahas masalah punya siapa? Sri, Bu. Oke, masih ingat tidak apa masalah yang dimiliki oleh Sri? Oke, kurang percaya diri ya Sri ya. Nah, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya Sri sudah membuat planning atau rencana-rencana ya untuk mengatasi rasa kurang percaya diri. Apakah planning yang dibuat oleh Sri tadi sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah ya. Nah, artinya semua yang Sri tuliskan dalam planning tadi sudah Sri Bisa tampil di depan kelas dengan pede, Bu. Tidak malu. Oh, sekarang Sri bisa tampil di depan kelas dengan pede. Apakah betul tuh teman-teman yang lain? Betul, Bu. Ya, kita berikan jempol kepada Sri. Selamat ya Sri, sekarang Sri sudah mulai percaya diri. Nah, oke, siapa nih teman-teman lainnya yang mau dibantu masalahnya seperti Sri? Nanti masing-masing anggota kelompok akan menyebutkan permasalahannya ya. Nah, di sini siapa yang mau menyebutkan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan Elis. Jadi kan saya ditunjuk sebagai perwakilan lomba musikalisasi di kelas saya. Tapi saya kurang percaya diri, Bu, dan malu untuk melakukannya. Oh, oke. Ya, berarti selama ini Elis ditunjuk di kelas untuk menjadi perwakilan mengikuti lomba. Cuma Elis masih malu ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Nabila. Jadi gini, Bu. Kan saya konflik sama pacar saya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya, Bu. Karena kalau pacaran tuh, Bu, keganggu, Bu. Belajar kadang tuh saya juga risih, Bu. Berarti selama ini Nabila belum putus sama pacarnya ya? Belum, Bu, masih bingung. Oh, masih bingung. Oke. Lagian sih kamu aku udah bilangin jangan pacaran
usahakan dulu belajar yang benar di sekolah malah ngeyel. Yang namanya juga remaja, pengen tahu pokoknya kayak apa gitu. Oke, iya. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, Iya, silakan Rizka. jadi gini, kemarin saya menjemputkan punya adik saya, terus saya lupa namanya di mana, terus pas adik saya minta bukunya itu kembali, saya belum siap untuk mengembalikannya. Akhirnya kan saya menenangkannya, terus adik saya tuh mendiamkan saya dan Hmm, mengajak sampai sekarang masih dieman sama adiknya. Jenis, ya kan itu aku bahagia. Jadi gini masalahnya tuh pulpennya itu udah terbatas. Emang pulpen apa sih? Ini es. Ternyata tadi yang dihilangkan edisinya terbatas. Pantas adiknya Rizka masih marah. Ya oke ya, kita semua tadi sudah mendengarkan pemaparan dari masalahnya anggota masing-masing ya. Nah dari permasalahan sudah dipaparkan tadi pada kesempatan kali ini, kira-kira masalah siapa yang akan kita atasi dulu? Masalah siapa dulu nih? Masalah Elis dulu, oke. Yang dialami Elis, apakah Elis sepakat untuk masalahnya dibahas dalam konseling kelompok kali ini? Oke, sepakat. Ya, kalau begitu, bisakah Elis ceritakan ya yang menjadi masalah Elis tadi secara lebih mendalam? Jadi kan saya dipilih sebagai perwakilan lomba kelas. Tapi saya kurang percaya diri Bu untuk melakukan dan saya malu takut mengecewakan mereka. Oh, jadi Elis ini ketika ditunjuk sama temennya atau sama bapak gurunya ya di kelas untuk mengikuti lomba, Elis merasa takut kalau nanti mengecewakan teman-temannya. Oh gitu. Itu yang membuat Elis kemudian tidak percaya diri. Nah, oke ya. Nah, Ibu ada sebuah poster Elis yang untuk menunjukkan apakah Elis percaya diri atau tidak percaya diri ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Elis takut mengecewakan ya. Kalau dipercaya diri tidak takut gagal. Berarti Elis belum percaya diri. Kemudian kalau dipercaya diri menyukai hal baru. Kan yang tidak percaya diri contohnya mudah minder. Ya, ada nggak tadi di Elis? Ada. Kemudian memiliki sikap pesimis. Jendela ajaib ya di mana ada W, D, E dan P ya. Kita buka dulu jendela yang W. Pertanyaan, apa yang menjadi keinginan dari permasalahan yang dihadapi? Ya, Elis ya tadi kan Elis sudah menceritakan bahwa Elis merasa apa tadi? Kurang percaya diri, takut mengecewakan teman-temannya ya. Kalau harus tampil sebagai perwakilan lomba. Harapan dan keinginan Elis apa? Saya ingin percaya diri Bu dan bisa tampil bagus buat teman-teman saya dan wali kelas saya. Jadi Elis berkeinginan bisa tampil yang terbaik mewakili teman-temannya gitu ya Elis ya. Nah harapan Elis tadi ya Elis pingin bisa tampil yang terbaik untuk perwakilan teman-temannya. Apa sih yang kemudian Elis lakukan? Ya kita buka jendela D ya. Elis sudah melakukan apa saja untuk kemudian bisa tampil yang terbaik? Menyiapkan puisi yang akan dibacakan, Sudah sampai situ. Sudah tahu puisi yang mau dibacakannya apa? Oke, terus apa lagi? berlatih, Sudah berlatih membacakan puisinya. Terus ada lagi? sudah Bu. Sudah. Jadi selama ini Elis baru mempersiapkan puisinya, kemudian sudah berlatih. Biasanya berlatihnya di mana Elis? Ya di rumah Bu. Di rumah. Nah, di kelas. Oh, kadang di kelas, kadang di rumah. Itu yang sudah Elis lakukan. Adakah hal yang ingin Elis lakukan tapi belum Elis lakukan? Ada Bu. Apa contohnya? Tidak bisa melakukan yang terbaik buat mewakili kelas saya Bu. Oh, jadi Elis berpikiran bahwa belum bisa melakukan yang terbaik ya. Tapi Elis sudah latihan, tapi setelah latihan itu Elis kemudian masih belum ya merasa cukup untuk bisa menampilkan yang terbaik ya. Kemudian kita buka jendela evaluasi. Nah, apakah tadi ya yang Elis sebutkan mengenai keinginan Elis tadi ya ingin percaya diri, kemudian Elis sudah melakukan dengan cara berlatih ya. Nah, apakah itu sudah Elis rasa cukup untuk kemudian mengabulkan apa yang Elis inginkan? Saya takut kalah Bu. Saya takut belum bisa melakukan yang terbaik buat kelas dan buat kelas saya Bu. Jadi selama ini Elis masih merasa pesimis ya, anak-anak. Oke, barangkali ada yang mau berpendapat dan memberikan masukan kepada Elis ya.
Jangan pesimis dulu, Lis. Lakuin aja kegiatannya. Siapa tahu kamu menang. Saya malu, Nak. Jangan malu. Ayo, kurangin rasa pesimis kamu. Percaya diri kamu. Ayo, tingkatin lagi biar kamu bisa tampil dengan baik. Nah, betul tuh kata Nabila ya. Elis coba jangan pesimis dulu ya. Yang lainnya ada yang mau memberikan masukan ke Elis? Harus mendalam musik dulu nih, terus kamu jangan berpikir bisnis dulu. Oh iya, berarti kata Nurjana tadi bisa diambil enggak? Katanya harus menguasai puisinya dulu ya. Kalau kita sudah menguasai puisi kan nantinya gimana? Percaya diri. Iya, contohnya aja kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu ya, mengerjakan tugas ya Sri. Sri ketika misalkan sudah yakin dengan tugasnya, sudah menguasai tugasnya, ketika presentasi seperti apa Sri? Lancar, bagus. Ya lancar, bagus ya karena apa? Sudah menguasai dari materi yang akan yang akan kita tampilkan. Kita akan merasa percaya berbeda dengan apa? Pesimis dan kurang percaya diri. Iya, berbeda dengan ketika kita materinya tidak apa? Tidak menguasai. Ya, maka ketika maju pun apa? Takut apa? Takut salah ya. Takut aduh ini nanti penampilannya bagaimana? Sesuai atau tidak? Karena tadi ya belum menguasai. Ya, jendela P. Pada jendela planning ini ya, nah siswa kan masing-masing anggota boleh memberikan saran ya, langkah-langkah ya yang bisa Elis lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri sebelum menghadapi lomba ya. Siapa dulu nih yang mau memberikan tips supaya lebih percaya diri? Saya Bu, Ya, silahkan. Elis harus belajar bersosialisasi dengan temannya agar dia tampil di depan tuh percaya diri Bu. Oke, yang lain? Menguasai apa isi puisi tersebut. Oke, menguasai isi dari puisi tersebut. Silahkan Nurjana, apa sarannya? Saran buat Elis, kamu harus menguasai puisi itu, terus kamu pas lomba jangan berpikir Lah dulu yang memberikan saran? Sekali tingkatin lagi Nabil. percaya diri kamu, terus juga kuasai visi kamu juga. Jangan pesimis dulu, jangan mikirin ke depannya, jangan mikirin kalah atau menang. Selanjutnya Rizka, silakan Rizka berikan saran apa yang mau dia buat. Semuanya sudah memberikan masukannya masing-masing ya terhadap Elis. Nah sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik ya berupa my plan. Silakan Elis diisi terlebih dahulu. Sudah dikerjakan Elis? Oke, bacakan planning-planning yang Elis mau lakukan untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh Elis. Ya, Bu. Ya, silahkan. Pertama, menguasai puisi yang akan dibacakan. Yang kedua, sering berlatih. Yang ketiga, mencoba untuk menampilkan yang terbaik. Dan yang terakhir, menghilangkan sikap pesimis dan percaya diri terhadap intensi yang diberikan. Oke, Elis sudah membuat rencana-rencana yang akan Elis lakukan, meningkatkan rasa percaya diri sebelum menghadapi lomba. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah rencana yang Elis lakukan tadi sudah bagus? Bagus, Bu. Oke, apakah Elis yakin atau mau melaksanakan apa yang Elis tuliskan tadi? Insya Allah, saya akan melaksanakan yang saya tuliskan tadi, Bu. Supaya nantinya Elis dapat menyelesaikan masalah ya seperti yang dimiliki oleh Sri ya. Anak, Elis sudah menuliskan planningnya ya. Elis juga sudah konsisten untuk melaksanakan planning yang Elis buat. Solusi dari permasalahan yang Elis hadapi dengan membuat planning atau rencana ya. Selanjutnya ya Ibu rasa konseling kelompok ya akan Ibu akhiri ya karena Elis sudah menemukan solusinya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak semua ketika melaksanakan konseling kelompok yang kedua ini? Apa yang membuat kalian senang? Senang, Bu, bisa berbagi masalah, bisa tahu masalahnya teman. Kalian merasa senang karena dapat membantu temannya dalam mencari solusi secara bersama-sama ya. Dan temannya pun yang memiliki masalah bisa merasa terbantu, begitu ya Elis ya? Iya, Bu. Oke, nah baik anak-anak ya untuk kedepannya ya insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan melaksanakan konseling berikutnya ya. Bisa juga nanti diadakan konseling
individu ya, terutama untuk permasalahannya Nabila mungkin ya, Nabila ya yang masih bingung untuk putus sama pacarnya. Oke, ya dari pertemuan kali ini siapa yang mau menyimpulkan ya apa yang kita bahas dalam konseling kelompok pada kesempatan ini? Keadaan kita, dan kita harus memilih waktu untuk Oke, terima kasih Sri ya sudah merangkum kegiatan pada layanan konseling kali ini ya. Baiklah anak-anak ya, kalian yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan. Silahkan ya, nanti kalian isi lembar kepuasan peserta didik dan lembar evaluasi hasilnya pada Google Form yang nanti akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp ya. Nanti Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi